Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik bersama keluarga sehat semua ya. Nah, kalau kakak menyapa adik-adik, Laskar Kristus, adik-adik menjawab, luar biasa, yes, yes, yes. Kita sapa ya kak. Laskar Kristus, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, sekarang adik-adik duduk yang baik karena kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati supaya apapun yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapa buat kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati. Inilah kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Nah, sekarang kakak akan ajak adik-adik berdiri karena kita akan bersukacita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Onda. Kakak undang adik-adik berdiri ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus
Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Nah sekarang kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Masih berdiri adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi ya, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh.
mengasihi, lebih sungguh mengampuni, mengampuni, lebih sungguh, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, lebih sungguh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi pedoman Bapa, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kakak akan membacakan firman Tuhan berganti-gantian dengan Bang Eben. Bilangan 17 ayat yang pertama sampai yang ke-13 dengan judul Tongkat Harun Berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati. Kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Amin. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik tentang tongkat Harun berbunga. Kakak mau tanya kepada adik-adik semua, pasti adik-adik semua udah pernah melihat bunga ya? Pernah dong Kak. Ya, bunga memang sering kita lihat karena bunga itu sering kita lihat di rumah, di pekarangan rumah, di kebun, atau di pekarangan sekolah, pekarangan gereja, dan dimanapun pasti kita sering menjumpai bunga.
Kira-kira adik-adik tahu nggak warna bunga itu warna apa aja sih? Banyak Kak, ada yang warna merah, warna putih, warna kuning. Banyak deh Kak kalau warna bunga. Ya, betul adik-adik. Bunga memiliki warna yang beragam, bentuknya juga banyak yang beragam, dan kebanyakan bunga itu berwangi. Nah, sekarang hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik tentang sebuah kisah yang sangat unik, yaitu tentang tongkat yang berbunga dan berbuah. Kok bisa Kak tongkat berbunga? Ya bisa adik-adik, itu adalah tongkat Harun. Gimana ceritanya Kak? Ditempel atau gimana? Kok bisa berbunga? Nah, pada suatu hari bangsa Israel ingin memilih seorang imam yang menjadi pemimpin atas bangsa itu. Nah, kira-kira bagaimana ya mereka dapat memilih imam untuk bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel memiliki 12 suku. Nah tadi katanya Kak disuruh mengumpulkan 12 tongkat dari suku-suku ya Kak? Iya betul adik-adik, Musa menyuruh mereka untuk memberikan satu tongkat satu suku. Ada 12 suku, jadi tongkatnya semua berjumlah 12 tongkat. Tongkat itu masing-masing harus dituliskan nama pemimpin dari setiap suku-suku bangsa Israel. Ini adik-adik tongkatnya. Jadi setiap tongkat mewakili dari setiap suku Israel. Kita sebutkan ya satu-satu. Yang Pertama Gad, yang kedua kedua Asyer, yang ketiga ketiga Dan, yang keempat keempat Naftali, yang kelima kelima Lewi, keenam Yusuf, ketujuh Benyamin, kedelapan Simeon, ketujuh Zebulon, ke-10 Ruben, ke-11 Yehuda, dan ke-12 Isakar. Nah di tongkat Lewi dituliskan nama Harun. Nah, Tuhan menyuruh mereka menuliskan nama Harun di tongkat suku Lewi. Lalu setelah tongkat itu dikumpulkan, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membawa semua tongkat itu ke dalam kemah Allah. Lalu Tuhan pun berpesan lagi kepada Musa, besok akan ada satu tongkat yang akan bertunas, berbunga dan berbuah. Dan pemilik tongkat itulah yang akan aku pilih menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Nah ternyata tongkat yang berbunga dan berbuah itu adalah tongkat Harun. Seperti ini adik-adik. Nah jadi Harunlah yang terpilih saat itu menjadi imam atas bangsa Israel. Dan karena Harun adalah berasal dari suku Lewi, maka sampai saat ini imam di Israel ditentukan dari garis keturunan dari suku Lewi adik-adik. Wah luar biasa ya adik-adik, tongkat Harun bisa bertunas, berbunga bahkan berbuah yang sangat bagus. Nah adik-adik, di sini Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada bangsa Israel. Dan di sini juga ia menunjukkan penyertaannya dengan sangat indah, yaitu dengan tongkat yang bertunas, berbunga dan berbuah. Nah adik-adik, seperti gambar yang kakak tunjukkan ini adalah sebuah pohon yang memiliki batang, daun, dan buah. Pohon ini tidak akan tumbuh jika ditanam di tanah yang kering dan tandus. Dan tidak akan tumbuh juga jika tidak ada air dan pupuk yang diberikan untuk pohon ini. Namun jika pohon ini ditanam di tanah yang subur, diberikan air, diberikan pupuk, dirawat, maka pohon ini pun akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur, berbunga, bahkan berbuah yang banyak. Seperti itu juga kita semua adik-adik, kita adalah anak Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau bertumbuh di dalam Tuhan itu gimana caranya Kak? Nah kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara kita rajin berdoa, rajin pergi ke sekolah minggu, rajin menaati perintah orang tua, terlebih menaati perintah Tuhan. Maka jika kita telah bertumbuh subur, kita pun akan berbuah. Maka Tuhan akan memilih kita untuk menjadi pemimpin untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya kita akan menjadi
pemimpin untuk membawa teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita akan menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus dapat bertumbuh, berbuah dan berbunga agar kita menjadi orang pilihan Tuhan dan dapat menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi pemimpin, kita menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi adik-adik dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan adik-adik semua. Kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah adik-adik dengar, kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat melaksanakan dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa dapat bertumbuh, berbuah dan berakar Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jadikan kami pemimpin Tuhan, biarlah kami dapat memimpin diri kami sendiri Tuhan, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang telah kami sampaikan dan perantara Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu, kiranya firman-Mu yang kami dengar dapat kami aplikasikan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-Mu yang bertumbuh Bapa, anak-Mu yang dapat berbunga dan berbuah dan akan menjadi pemimpin Bapa buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus berkati juga Bapa buat kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati agar senantiasa melayani Engkau lebih sungguh. Kita bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan buat aktivitas yaitu bunga mawar dari kertas origami. Jadi alat apa aja yang dibutuhkan nih? Ada kalem, ada gunting, ada koin, terus ada pensil, ada lidi yang kecil, terus ada kertas origami warna pink, ada 4, tapi tergantung adik-adik suka warna apa. Terus yang warna hijau, ada yang masih utuh, terus ada yang udah digunting ya. Ini untuk batang dan daunnya. Terus adik-adik, pertama yang kita buat bunganya dulu ya adik-adik. Ya, caranya itu pertama lipat dua nih adik-adik. Kertasnya dilipat, udah dilipat, terus lipat lagi. Jadi bentuk persegi, udah. Jadi kita lipat bentuk segitiga, udah ya. Terus kita buat lagi nih untuk yang 3 kertas ini. Buat lipat 2, terus persegi, udah itu buat segitiga, udah ya. Untuk kertas ketiga sama aja dengan yang tadi adik-adik. Pertama itu lipat 2 dulu, terus ini udah, terus segitiga adik-adik.
Terus sama lagi nih yang keempat. Oke adik-adik, jadi pertama itu udah kita gunting, udah kita lipat tadi, kita buat pola ya adik-adik. Buat pola menggunakan koin, terus kita gambar pakai pensil ya adik-adik. Oke udah, terus yang kedua lagi. Ada yang ketiga. Terus yang keempat kita buat pola lagi ya. Udah itu kita gunting masing-masing ya adik-adik. Gunting aja, ikutin polanya. Oke adik-adik, karena kita udah gunting, jadi untuk ujungnya juga kita gunting ya adik-adik, semuanya untuk 4 ini. Terus kita buka masing-masing adik-adik. Ada 4 ya adik-adik, terus kita gunting per helai ini. Kita gunting per helai ya. Untuk per yang pertama itu satu aja ya adik-adik diguntingnya. Yang satu yang kayak gini ya adik-adik. Terus yang kedua itu kita gunting yang 2 juga. Jadi 1, 2. Terus yang ketiga itu ada 3 ya adik-adik. Untuk yang 4 kita gunting 4 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Jadi yang kita butuhin itu yang satu tadi, 1, terus 2, ada 3, terus yang ada 4, terus yang ada 5, ada 6 ya. Kita gunakan yang ini ya adik-adik. Ya, untuk selanjutnya kita gulung ya adik-adik. Untuk yang satu ini kita gulung menggunakan lidi. Usahain yang rapi adik-adik ya. Udah, terus ujungnya kita rekatkan pakai lemnya adik-adik. Ya, untuk yang berikutnya itu kita lentikan dulu pakai pensil adik-adik. Dikasih gini ya adik-adik. Terus yang ketiga lentikinnya itu yang nggak berwarna ya adik-adik. Jadi kita lanjutin ya adik-adik. Yang ketiga ini kita lentikin ujung-ujungnya, dilentikin ke yang nggak berwarna ya adik-adik. Terus yang keempatnya adik-adik. Terus yang kelima adik-adik, ujungnya kita lentikan semua. Begitu pun yang keenam adik-adik. Udah semuanya dilentikan ya adik-adik. Jadi kita sekarang gulung ya adik-adik. Yang satu udah digulung tadi, yang terakhir aja dulu ya.
yang ujungnya kita rekatkan ya. Udah ya, kayak gini adik-adik ya. Terus yang ini, itu pun ujungnya kita olesin dulu lemnya. Terus kita rekatkan ya adik-adik nih. Terus yang keempat, kita rekatkan ya adik-adik. Terus yang ketiga adik-adik, usahain lengket ya adik-adik ya. Terus yang kedua, udah semua ya adik-adik. Jadi udah itu kita gabungin semuanya. Jadi kita mulai dari yang paling besar dulu ya. Terus kita olesin lem. Terus berikutnya kita gabungin adik-adik. Terus yang keempat kita olesin lagi lemnya di sini. Usahain melengket ya adik-adik supaya nggak cepat copotnya. Oke, lanjut adik-adik. Terus yang ya, lanjutin ya adik-adik. Oke adik-adik, udah melekat. Terus yang terakhir, jadi yang terakhir adik-adik yang ini ya, yang paling kecil kayak gini adik-adik bunganya. Terus kita lanjut untuk batangnya. Batangnya itu kita menggunakan warna hijau, tapi untuk menggulung yang lebih rapi kita gunakan lidi dulu ya untuk awalnya. Jadi dari hijau, terus kita gulung ya adik-adik. Ya, kita gulung untuk buat batangnya ya adik-adik. Usahakan yang rapi adik-adik. Kita bisa lepas. Ujungnya kita rekat kembali pakai lem adik-adik. Udah ya, terus kita buat daunnya. Jadi daunnya ini kita lipat dua, terus kita lipat lagi. Terus untuk buat gunting kepala daunnya kita buat tangkainya dikit. Terus kita gunting dan membentuk daun. Jadi kita dapat 2 daun ya adik-adik. Jadi adik-adik kita satuin ya bunga yang udah jadi, batang karena bunganya udah selesai, daunnya juga udah, dan batangnya udah selesai. Jadi kita tinggal nyatuin ya adik-adik. Jadi pertama itu kita gunting jadi 3 bagiannya ujungnya ya. Ini kan, terus kita rekatkan pakai lemnya adik-adik. Usahakan melengket dengan benar ya. Udah ya adik-adik ya, tinggal kita rekatkan daunnya ya adik-adik.
bisa disisipkan juga, tapi kalau misalkan agak susah disisipkan, kalau misalkan udah terlalu rapat batangnya, jadi kita bisa lem aja pakai lemnya adik-adik untuk direk. Ya, sama juga nih adik-adik untuk daun yang kedua. Terus adik-adik kita rekatkan juga ya daun yang keduanya di bawah. Jadi adik-adik bunganya udah jadi ya, bunganya, terus daunnya. Oke adik-adik, ini ya aktivitas kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.